Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube RR Alisa, Learning and Creativity. Channel yang menemani anak-anak semua belajar latihan-latihan soal persiapan PTS maupun PAT, khususnya kelas 2 sekolah dasar. Salam bahagia untuk anak-anak hebat semuanya. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan membahas soal PTS asli semester 2 tahun 2022 muatan pembelajaran matematika. Nah sekarang mari kita mulai saja ya anak-anak. Siapkan buku dan pensilnya dan dicatat kira-kira seperti apa pembahasan cara mengerjakan dan jawabannya. Romawi 1, berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Soal yang pertama adalah 2500 cm artinya sama dengan A. 25 meter, B. 250 meter, yang C. 2500 meter. Nah, soal ini termasuk dalam kisi-kisi PTS Matematika indikator 3.6.1 yaitu menentukan panjang atau termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak perlu mengerti tangga satuan panjang. Anak-anak harus tahu, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Sedangkan setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Dan satuan panjang mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Anak-anak harus hafal ya. Nah, kembali ke soal. Di soal itu 2500 cm harus dijadikan meter. Coba kita lihat di tangga satuan panjang bahwa sentimeter ke meter itu naik ya anak-anak. Naik berapa tangga anak-anak? Iya, pinter sekali. Naik 2 tangga ya. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 ya. Lalu 2500 cm sama dengan berapa meter? Caranya dengan dibagi 100 ya. Nah, untuk mempermudah pembagian, anak-anak bisa menggunakan tanda per ya. 2500 per 100. Nah, kita coret 0 yang ada di atas, banyak 2, dan yang di bawah juga dicoret 0-nya 2. Jadi tinggal 25 dibagi 1 sama dengan 25 meter. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A ya anak-anak, 25 meter. Bisa ya anak-anak? Insya Allah semuanya pasti bisa. Next, ke soal selanjutnya. Benda berikut yang merupakan alat ukur panjang adalah gambar A, jam dinding, gambar B, roll meter atau meteran, gambar C, timbangan berat badan. Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak perlu mengetahui macam-macam alat ukur panjang. Nah, macam-macam alat ukur panjang antara lain 1. Penggaris, 2. Roll meter atau meteran saku, yang ketiga meteran roll besar, yang keempat jangka sorong, yang kelima mikrometer sekrup. Nah, dari sini anak-anak bisa menjawab soal ini. Yang merupakan alat ukur panjang adalah yang B anak-anak ya. Gambar B itu termasuk roll meter atau meteran. Kalau gambar A, jam dinding, itu bukan merupakan alat ukur panjang ya anak-anak. Sedangkan gambar C merupakan timbangan berat badan, termasuk alat ukur berat ya. Next, ke soal selanjutnya ya. Ibu berjalan sejauh 500 cm. Ibu berjalan lagi sejauh 200 cm. Total jarak yang sudah ditempuh ibu adalah A. 700 km, B. 70 cm, ataukah C. 7 meter? Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak bisa mengilustrasikan atau menggambarkan sebuah titik dan garis. Misalnya, dari titik A, ibu berjalan sejauh 500 cm dan berhenti di titik B. Kemudian, dari titik B, ibu berjalan lagi sejauh 200 cm dan berhenti di titik C. Pertanyaannya adalah, total jarak yang sudah ditempuh ibu adalah. Nah, ini anak-anak harus menjumlahkan jarak dari titik A ke titik C. Nah, kita bisa menghitung jaraknya menggunakan cara penjumlahan bersusun ya anak-anak. Caranya seperti ini anak-anak. 500 cm ditambah 200 cm. Nah, kita jumlahkan ke bawah ya. Nah, ketemu hasilnya 700 cm ya anak-anak. Nah anak-anak, ternyata di pilihan jawaban tidak ada ya 700 cm, maka kita harus mengubah satuannya terlebih dahulu. Kita ubah 700 cm menjadi meter ya. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, maka dibagi 100 ya anak-anak. Nah, 700 dibagi 100, kita coret 0-nya 2 yang ada di atas dan di bawah. Nah, sisa 7 dibagi 1 sama dengan 7 meter. Jadi total jarak yang sudah ditempuh ibu adalah
7 meter ya anak-anak. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Paham ya anak-anak? Next, kegiatan pengukuran berikut yang menggunakan alat ukur baku adalah gambar A, B, atau C anak-anak. Nah, anak-anak harus mengetahui perbedaan dari alat ukur baku dan tidak baku. Kalau alat ukur baku adalah alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan secara internasional sebagai standar dalam pengukuran. Jadi pengukurannya ini sudah baku dan diakui secara internasional anak-anak. Contoh alat ukur baku yaitu penggaris, termometer, meteran, dan timbangan. Sedangkan alat ukur tidak baku adalah pengukuran yang hasilnya tidak ditetapkan sebagai pengukuran secara ilmiah. Contohnya antara lain kilan, jengkal, hasta, depa, kaki, langkah, tali, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah gambar B ya anak-anak ya. Karena gambar B menggunakan alat ukur baku yaitu meteran ya. Kalau gambar A dan C masih menggunakan alat ukur yang tidak baku ya anak-anak. Next ke soal selanjutnya ya. Tinggi badan Edo 128 cm. Artinya tinggi badan Edo sama dengan A. 1 meter lebih 28 cm, B. 12 meter lebih 8 cm, ataukah C. 128 meter. Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak perlu menguraikan atau memecah angka ratusan dan angka puluhan. Caranya adalah 128 cm, kalau kita pecah menjadi 100 cm ditambah 28 cm. Nah, dari sini 100 cm kita jadikan meter, menjadi 1 meter ya. Lalu tanda plus atau tambah ini artinya lebih anak-anak. Kemudian angka 28 cm ini tetap ya anak-anak ya. Nah, dari sini kita bisa menemukan jawaban dari soal ini anak-anak. Jadi, tinggi badan Edo sama dengan 1 meter lebih 28 cm. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya anak-anak. Next ya anak-anak. Panjang tali meli 5 meter, panjang pita siti 375 cm, dan panjang pita lani 1 km. Pita yang paling panjang adalah pita milik A. Meli, B. Lani, ataukah C. Siti? Nah, anak-anak, cara untuk mengerjakan soal ini, anak-anak perlu mengubah terlebih dahulu angka satuannya menjadi satuan terkecil, yaitu cm. Kita bisa melihat tangga satuan panjang ya anak-anak. 5 meter kita jadikan cm, maka kita lihat di tangga satuan panjang. Meter ke cm itu turun 2 tangga ya anak-anak. Nah, berarti dikali 100. 5 dikali 100 yaitu 500, maka 5 meter sama dengan 500 cm ya anak-anak. Lalu pita siti 375 cm, karena satuannya sudah cm, maka tidak perlu diubah ya anak-anak. Selanjutnya, pita lani 1 km. Kita jadikan cm ya. Kita lihat di tangga satuan panjang, kilometer ke cm, itu turun 5 tangga anak-anak. Berarti dikali 100.000 ya anak-anak. 1 km dikali 100.000 sama dengan 100.000 cm. Jadi dari soal ini, pita yang paling panjang adalah pita milik siapa anak-anak? Iya, pinter sekali. Pita milik Lani ya, karena pita milik Lani 1 km sama dengan 100 cm. Jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang B ya anak-anak. Next, Romawi 2 ya anak-anak. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Satuan panjang untuk mengukur panjang pensil adalah, jawaban yang tepat adalah cm ya anak-anak, karena yang ditanya adalah satuan panjangnya. Kalau ditanya alat ukur panjangnya, maka anak-anak bisa menjawab penggaris. Nah, jangan sampai salah ya anak-anak. Ibu ingatkan bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya anak-anak. Bu Alisa hitung 1-3 ya. 1 2 3. Terima kasih anak-anak. Next ke soal berikutnya ya. Panjang pita Sinta 265 cm. Artinya, panjang pita Sinta sama dengan titik-titik-titik meter lebih titik-titik centimeter. Cara mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan soal yang sebelumnya tadi ya anak-anak. 265 cm ini kita pecah dulu menjadi 200 cm ditambah 65 cm. Lalu 200 cm ini kita jadikan meter menjadi 2 meter. Tanda plusnya artinya lebih ya anak-anak. Kemudian 65 cm ini tetap ya.
Jadi jawaban untuk soal ini, panjang pita Sinta 265 cm itu sama dengan 2 meter lebih 65 cm. Paham ya anak-anak hebat? Semoga anak-anak hebat semua paham dan mengerti ya. Next, kita ke Romawi 3 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Panjang tali doni 375 cm, panjang tali udin 175 cm. Berapa sentimeter kah panjang tali keduanya jika digabung? Nah, anak-anak jika menemui soal seperti ini, jika ada kata-kata digabung, maka caranya harus dijumlahkan. Atau anak-anak bisa mengilustrasikan atau menggambarkan sebuah tali seperti di bawah ini ya. Misalkan ini adalah panjang tali doni, panjangnya adalah 375 cm. Kemudian digabung dengan panjang tali udin yang panjangnya 175 cm. Nah, karena sudah digabung, maka tinggal menjumlahkan panjang tali doni dan panjang tali udin. Kita bisa menggunakan cara penjumlahan bersusun ya, anak-anak. Caranya adalah 375 cm ditambah 175 cm. Kita jumlahkan ke bawah ya. Hasilnya adalah berapa, anak-anak? Iya, pinter sekali. Hasilnya adalah 550 cm. Jadi, panjang tali keduanya jika digabung adalah 550 cm. Bisa ya? Anak-anak hebat semua pasti bisa. Next ke soal terakhir ya, Nana. Awalnya, panjang benang layangan milik Benny adalah 8 meter. Layangan Benny putus. Sisa benang milik Benny 5 meter lebih 50 cm. Berapa sentimeter benang layangan Benny yang hilang? Nah, untuk menjawab soal ini, anak-anak harus teliti dalam mengerjakan ya. Perhatikan caranya ya. Yang pertama, panjang benang layangan milik Benny 8 meter. Ini kita jadikan sentimeter dulu anak-anak. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka dikali 100. 8 dikali 100 sama dengan 800 cm. Kemudian sisa benang milik Benny 5 meter lebih 50 cm. Ini kita jadikan cm juga ya anak-anak. 5 meter dijadikan cm, maka 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Nah, anak-anak pasti ingat kata lebih ini tandanya plus atau tambah ya anak-anak. 50 cm tetap ya anak-anak karena satuannya sudah sama. Selanjutnya 500 cm ditambah 50 cm. Kita jumlahkan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah ya anak-anak. Kira-kira berapa anak-anak? Penjumlahan dari 500 cm ditambah 50 cm. Berapa anak-anak? Iya, pinter sekali. 500 cm ditambah 50 cm sama dengan 550 cm. Tidak sampai di sini anak-anak. Masih ada pertanyaan yang terakhir. Berapa sentimeter benang layangan Benny yang hilang? Nah, ini mudah sekali anak-anak. Caranya, panjang benang awal Benny tadi 800 cm dikurangi sisa benang milik Benny, yaitu 550 cm. Nah, kita kurangkan ya anak-anak. 800 cm dikurangi 550 cm. Hasilnya adalah berapa anak-anak? Iya, pinter sekali. Hasilnya adalah 250 cm. Jadi, benang layangan Benny yang hilang adalah 250 cm ya anak-anak. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini ya anak-anak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya anak-anak tidak ketinggalan informasi dan Bu Alisa semakin semangat dalam membuat video pembelajaran khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, jika anak-anak ingin bergabung di grup program belajar bersama, linknya ada di deskripsi video ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak, terus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Semangat anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.